Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, teman-teman semua, apa kabar semua teman-teman? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, kali ini tema kita tentang dia yang tanpa komunikasi, dia yang tiba-tiba pergi atau tanpa kejelasan, dia yang saat ini benar-benar lost kontak sama kamu. Kita akan lihat prediksinya apa yang sebenarnya dia pikirkan ke kamu. Jika reading alert beranda kamu, mungkin ini untuk kamu, dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi tema kita tentang dia yang saat ini tanpa komunikasi. Dia yang tiba-tiba pergi atau dia yang benar-benar menghilang. Mungkin awalnya hubungan kalian itu benar-benar baik-baik banget gitu, baik-baik sekali. Dia mungkin yang sangat peduli sama kamu, mungkin terlihat dia sangat bucin sama kamu, perhatian banget sama kamu, tetapi tidak ada angin, tidak ada hujan, atau mungkin kalian tidak ada konflik, tidak ada permasalahan, tetapi dia tiba-tiba pergi di dalam kehidupan kamu, dan kamu masih bingung saat ini karena semua kontak atau mungkin semua aplikasi sosial media di sini kamu diblokirnya gitu. Kamu bingung, apakah ada orang ketiga di antara kalian? Apa mungkin dia sedang dekat sama seseorang, atau mungkin dia sedang PDKT sama seseorang yang membuat kamu masih bertanya-tanya mungkin sampai saat ini gitu. Jadi saat ini yang aku lihat sebenarnya perasaan itu masih ada ya, karena mustahil orang yang bucin banget, orang yang sayang banget, orang yang cinta banget dengan mudahnya dia melupakan kamu gitu. Karena sangat mustahil, karena menurut aku kalau orang udah cinta, kalau orang udah sayang, butuh waktu bener-bener yang sangat lama untuk melupakan seseorang yang dia sayangi, yang dia cintai, apalagi sampai tiba-tiba tanpa komunikasi seperti ini. Ya sangat membingungkan gitu. Walaupun saat ini kalian gak komunikasi, tetapi dia masih sering mengawasi atau memantau kamu. Walaupun sosial media kamu semua diblokirnya, dia memakai akun lain untuk masuk ke dalam sosial media kamu dan melihat kamu, atau mungkin mencari tahu kabar kamu dari teman-temannya atau teman-teman kamu. Karena yang aku lihat sampai saat ini dia masih mengawasi atau mungkin masih memantau kamu. Dia ingin tahu aktivitas kamu, kamu kemana, sedang apa, dengan siapa, bagaimana kamu, bagaimana kabar kamu. Karena dia masih sayang sama kamu. Makanya dia sering memantau dan memperhatikan kamu gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak rindu sama dia gitu, kamu kangen sama dia. Mungkin kalian sampai kayak bingung gitu, sampai saat ini pun bingung gitu, maksud dia itu kenapa dia seperti itu. Mungkin manusia itu ada beberapa masalah ya teman-teman, jadi mungkin dia tipe orang yang tidak ingin terbuka tentang masalah dirinya, atau mungkin dia tidak ingin membebani seseorang yang dia sayangi. Mungkin seperti itu, karena kalau orang tiga di dalam hubungan kalian di sini memang belum ada gitu. Dan aku lihat dia tipe orang yang setia, cuma memang masalah yang saat ini dia hadapi yang memang benar-benar harus fokus dia selesaikan, sehingga dia menghilang karena dia tidak ingin terbebani dan membuat nanti tiba-tiba marah sama kamu saat dia sulit menyelesaikan masalah ini. Makanya dia ingin sendiri dulu dan menenangkan pikirannya tanpa kamu. Walaupun tanpa komunikasi, walaupun dia ngeblokir semua akses kamu atau mungkin tidak sama sekali menghubungi kamu, tetapi dia masih sering mengawasi kamu. Jadi dia tahu aktivitas kamu gitu, tahu tentang kesedihan kamu, tahu tentang diri kamu, karena dia sering gitu mengawasi kamu di sini gitu. Jadi itu yang dia lakukan saat ini, cuma itu yang bisa dia lakukan karena dia ingin tahu atau kepo sama aktivitas kamu dan kamu sama siapa saja, karena ada keinginan dekat kembali dengan kamu ya. Cuma dia di sini kayak merasa mustahil gitu. Dia takut respon kamu ke dia cuek. Dia takut kamu tidak menerima dia lagi gitu. Dia kayak ngerasa kalau mungkin kembali atau dekat lagi atau mungkin memperbaiki lagi hubungan ini, dia takut
nggak akan ada kesempatan lagi, karena bagi dia sangat mustahil gitu. Karena dia merasa bahwa dia benar-benar sudah menyakiti kamu, bahwa dia benar-benar sudah menghancurkan kamu, dan mungkin sudah benar-benar membuat kamu sedih banget gitu. Makanya dia merasa takut dan merasa mustahil. Tetapi yang aku lihat, kemungkinan besar ya kalian ini akan bertemu sih sebenarnya. Cuma memang waktunya saja yang belum cocok, atau mungkin memang belum ada jalannya gitu kalian untuk bertemu gitu. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih galau atau mungkin masih memikirkan seseorang, sebenarnya rasa sayang itu masih ada. Rasa cinta itu sebenarnya masih besar, masih ada gitu. Cuma karena dia kayak merasa ketakutan aja yang terlalu berlebihan gitu. Padahal kamu yang aku lihat mencoba menerima atau mungkin akan mendengarkan penjelasan dia sebenarnya. Cuma dia terlalu sadar bahwa kesakitan kamu, kesedihan kamu itu nggak akan bisa membuka hati kamu lagi untuk dia gitu. Jadi sebenarnya selama ini tanpa komunikasi, selama ini tanpa kayak via chat atau mungkin telepon di sini, atau mungkin benar-benar lost kontak di sini, dia merasa beban banget untuk dia. Dia harus berjuang sendiri tanpa kamu. Jadi benar-benar merasa kayak kehilangan. Jadi kalau seseorang yang biasa sama-sama terus tiba-tiba memilih untuk sendiri, jadi kayak ngerasa dia butuh bantuan gitu, butuh bantuan kamu. Karena yang aku lihat benar-benar berjuang sendiri saat ini tanpa kamu. Dan dia berjuang harus bisa seperti bangkit juga. Dia berjuang di sini harus bisa kayak percayalah gitu, pasrah kalau memang jodoh nggak akan kemana. Itu sih sebenarnya sih yang aku lihat, bukan malah kesenangan yang didapat ya, tetapi malah kesulitan. Karena yang aku lihat dia benar-benar masih sayang sama kamu, dia masih cinta sama kamu. Cuma memang waktunya saja atau mungkin semesta yang belum mempertemukan kalian. Karena mungkin rasa sakit kamu atau rasa kebencian kamu di sini belum hilang. Gitu. Nanti takutnya akan ada konflik dan pertengkaran yang semakin tajam saja gitu ya. Jadi walaupun kalian gak komunikasi, walaupun kalian benar-benar lost kontak di sini, dia setia ya. Dia mempertahankan hatinya untuk kamu. Karena ya daya tarik kamu yang mungkin harus dia pertahankan, dari sikap kamu, dari perilaku kamu, dari semua yang kamu punya, yang membuat dia yakin bahwa kedepannya akan sama-sama. Cuma ya itu tadi, hanya butuh waktu dan mungkin seperti butuh waktu yang tepat, yang belum tepat saja waktunya untuk pertemuan kalian, untuk memperbaiki hubungan ini gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang merasa readingan ini untuk kamu, berdoa ya, sabar dan minta petunjuk. Kalau memang dia yang terbaik untuk kamu, dia pasti akan kembali dan mungkin akan komunikasi atau mungkin menemui kamu kembali gitu. Jadi jangan pernah khawatir ya dengan sesuatu yang pernah hilang. Kamu harus lepaskan atau mungkin pasrahkan dengan sesuatu yang hilang. Karena itu akan mendapatkan gantinya, akan mendapatkan benar-benar seperti hal yang baik dari kehilangan itu. Makanya di sini jika teman-teman kehilangan sesuatu harus bisa mengikhlaskan untuk saat ini gitu. Yakin saja pasti akan mendapatkan ganti yang lebih baik, ganti yang lebih indah, ganti yang lebih menurut kamu mungkin yang lebih segala-galanya. Cuma ya itu tadi, intinya harus sabar. Karena yang aku lihat juga dia merasa hampa banget tanpa kamu. Dia merasa benar-benar menang tetapi hampa gitu. Kayak dia ngerasa mungkin tadinya dia merasa mungkin ini yang terbaik gitu, tetapi ujung-ujungnya dia merasa benar-benar kesepian tanpa kamu gitu. Dia merasa benar-benar hidup tanpa kamu itu nggak ada artinya gitu. Cuma memang dia masih merasa mustahil saja jika ingin kembali atau mungkin dekat lagi sama kamu gitu. Jadi buat teman-teman yang saat ini merasa readingan ini untuk kamu, itu tadi, kembali ke pribadi masing-masing gitu ya. Kalau ingin memberikan seseorang kesempatan atau mungkin memberikan seseorang penjelasan tentang kenapa dan mengapanya, ya sebaiknya kalian harus terima apa sih yang terjadi dan apa sih yang sebenarnya dia inginkan gitu. Nanti kalau jika nantinya dia akan komunikasi atau mungkin menghubungi kamu kembali. Jadi saat ini jika kamu masih sayang sama dia, jika kamu masih cinta sama dia,
langkah yang harus kamu ambil cuma satu gitu. Berdoa, berdoa, dan berdoa. Karena itulah, karena percuma kalau kamu untuk usaha, tetapi sama ini sudah usaha, cuma mungkin dia nggak ngerespon kamu, atau mungkin nomor kamu bener-bener diblok, jadi kamu nggak bisa menghubungi dia sama sekali. Makanya cuma mungkin jalan yang berdoa lah mungkin yang membuat kamu bisa dipertemukan kembali sama dia ya. Dan sabarlah gitu ya, kalau memang dia jodoh atau mungkin takdir untuk kamu dalam bentuk apapun, kondisinya bagaimanapun, posisinya dimanapun, dia pasti akan kembali sama kamu. Intinya ikhlaskan semua yang hilang, belajar untuk mencari yang lebih baik ya. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Jadi perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang ya, jadi bisa cocok di kamu, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Untuk teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Jadi di sini kita lihat untuk 3 zodiak ya. Ada zodiak Pisces, zodiak Leo, sama Taurus ya. Jadi 3 zodiak ada Pisces, Leo, dan Taurus. Tetapi bisa untuk zodiak-zodiak lainnya, tetapi 3 zodiak ini lebih cenderung. Jadi buat teman-teman yang saat ini merasa ini untuk kamu, terus tetap semangat dan terus tetap belajar mengikhlaskan semua yang hilang ya, belajar menerima yang terjadi saat ini ya. Mudah-mudahan kedepannya kamu bisa lebih baik dan bisa mendapatkan sosok seseorang yang tulus mencintai atau mungkin menerima kamu apa adanya ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.